Dini Rashelia. Jadi kali ini kita bakalan ada segmen terbaru nih. Welcome to Ayo Talks. Apa sih Ayo Talks itu? Mungkin bisa dijelaskan nih sama Bang Jo. Oke, sebelum gue jelasin tentang Ayo Talk, gue juga mau kenalan. Nama gue Joy Cornelius dan gue adalah salah satu brand owner liquid di Indonesia. Jadi, Ayo Talk itu kita akan membahas semua tentang Ayo. Dari segi perangkat sampai dengan perintilan-perintilannya. Nah, sekarang kita bakalan bahas Ayo nih, Din. Ya. Dan kebetulan sekarang kita udah ada bintang tamunya. Bintang tamu. Dan bintang tamunya ini lumayan ya, gila ya. Lumayan menegangkan nih kayaknya ya. Beberapa orang mungkin udah ada yang kenal juga ya. Salah satunya itu ada Imam Borolisius dan ada Aga Steven, salah satu orang yang paling mencolok lah pokoknya di GVS. Mencolok apa itu? Oke, kita ngobrol-ngobrol nih Om ya. Halo. Nah, sebelumnya gue pengen perkenalan dulu kali ya. Dari personal masing-masing kalian boleh dikenalin dari nama, alamat, mungkin jenis kelamin boleh digambar. Digambar ya? Digambar. Dari Om Iman dulu mungkin. Ya, saya Iman. Kebetulan memang hobi di Ayo aja belakangan ini. Jadi mungkin thank you banget nih udah diundang ke sini. Oke, siap. Bro Aga, boleh diperkenalkan? Ya, saya Aga Steven, posisinya COO dari JVS Group Indonesia. Oke, bayangin loh. Businessman. Kita lagi membahas Ayo dengan orang-orang yang luar biasa nih, Din. Langsung kita todong ke ahlinya ya. Oke, langsung aja masuk ke dalam pertanyaan yang sudah dibuat sama admin. Iya, sama admin kita. Apa sih yang pertama kali memicu minat lu untuk mengkoleksi perangkat Ayo? Sebenarnya bukan memicu kali ya, bukan memicu. Di 2019 awal-awal kita mau COVID lah, waktu itu awal-awal kita mau COVID, ya mungkin hampir semuanya teman-teman juga di sini dampaknya ibaratnya mereka pada di rumah, terus memang gue berhenti vaping itu di 2013 akhir lah. Habis itu memang udah nggak terlalu nge-vape lagi. Nah, di 2019 ini pengen balik lagi ke dunia vape itu. Cuman memang karena basicnya rata-rata mungkin kalau yang mod atau Ayo yang high end itu kebanyakan di dunia internet. Kita ibaratnya nyari-nyari, pada saat itu memang di Indonesia belum terlalu rame hype-nya tentang Ayo ini. Nah, akhirnya saya coba cari di luar apa segala macem, karena memang basicnya suka sama barang-barang yang nggak terlalu pasaran, nggak terlalu mainstream. Akhirnya ya berlanjut, ibaratnya dari satu ke dua ke empat ke enam ke delapan dan seterusnya. Oke, berarti gue pengen tanya nih, kan kalau misalkan di vape itu kan banyak warnanya. Kayak contohnya gue istilahkan sebagai warna tuh kayak ada box mode, ada pot system, terus ya salah satunya juga ada Ayo. Nah, kenapa lu milih Ayo dan lu sampai jadi kayak bener-bener bisa dibilang salah satu kolektor yang paling gila menurut gue? Karena sebenarnya kalau buat saya pribadi memang era-era box mode itu sampai sekarang pun masih ada, masih tetap ada, nggak ada masalah. Cuman ini alternatif yang menarik, yang menghidupkan pasar, nggak hanya pasar Ayo di Indonesia, pasar mod di luar pun ini juga lumayan terangkat lagi, gitu loh. Jadi memang pilih Ayo ini karena ya basicnya itu adalah saya nggak suka terlalu bermain di sesuatu yang orang udah banyak lakukan. Wah, berarti lu anti mainstream orangnya. Kurang lebih begitu, makanya. Intinya gini, jawaban dari lu nih, lu kan tadi pakai bahasa halus, intinya gua nggak mau sama deh sama lu. Sebenarnya begitu. Nah, pertanyaan untuk Aga. Kasih pertanyaan, Din. Dari tadi diam terus soalnya. Dari tadi diam terus. Gua takutnya tiba-tiba sekalinya ngomong pinjam 100. Iya. Sekalinya ngomong pinjam 100. Dari tadi bagian nyimak nih. Iya. Nah, ini kan beberapa orang nih mungkin udah ada yang tahu lah sosoknya Om Aga ini seperti apa gitu. Boleh diceritain nggak sih perjalanan bisnisnya itu di industri vape seperti apa? Terus apalagi untuk sekarang ya, untuk di sektor Ayo lah. Ya kalau perjalanan sebenarnya kan kalau saya pribadi itu basisnya di 2014 yang benar-benar mulai nyemplungnya. Jadi 2004 di vape-nya.
untuk bisnis ya kita ngomongin Waktu itu masih di Akatsuki tuh ya? masih di Akatsuki. Iya. Iya. Gitu. Jadi posisinya masih di Malaysia dan ngelihat ini sebenarnya tren apaan sih gitu. Zamannya kalau dulu kalian inget Vapor Shark D640. Ya, zaman itulah, zaman Die Coach ya? even sebelum itu Provari. Provari. Ya, Provari, Hanamot, zaman-zaman itu. Ini orang-orang pada ngapain sih gitu kan. Dan ternyata kalau ditarik balik 2012 itu udah user, tapi nggak menyadari itu tuh vape. Zamannya rokok yang filternya diganti cuma dibuang dong, depannya nyala merah tuh. Oh iya. Iya. Itu kalau nggak salah kalau orang-orang kayak orang-orang dulunya anak-anak vape tuh bilangnya itu vape generasi pertama tuh. Ya, first gen lah ibaratnya. First gen itu. Dan itu kita nggak, gue pribadi nggak menyadari ya bahwa itu tuh vape gitu kan. 2014 dari situ nyemplung nih menarik juga industri ini gitu kan. Terus dari situ nyemplung 2015 kebetulan memang masuk ke dunia modding, bikin mod dan lain-lain. Karena zaman itu zamannya Stickman, zamannya Carlos Creation, mereka pada bikin mod-mod dari kayu eksotik. Mereka pada bikin dari stepwood, di situ belajar bikin mod segala macam sampai kalau kita masuk ke IO-nya sebenarnya baru-baru masuk ke IO-nya karena dari mod 510 itu koleksi barang-barang high end yang stepwood putus tuh karena nyemplung bener-bener pure ke bisnisnya kan. Dari production liquid, impor produk dari China, distribusi, toko retail, main sampai di 2023 inilah ibaratnya diperkenalkan lagi lah ke IO sebenarnya. Nah, balik lagi melihat billet box ternyata yang dulu saya pakai billet box itu ternyata itu IO. Saya nggak pernah tahu itu IO sebelumnya. Tapi billet box tuh sempet pakai gitu. Dia taunya pakai aja gitu. Taunya pakai aja ya itu vape, another devices, another mod, you using e-liquid, battery, that's it gitu loh ibaratnya. Nggak pernah tahu. Jadi itu tuh IO. Kemarin kalau nggak salah tuh si RJ ngomong juga billet box itu dari 2016 ya? Billet box itu 2011. Establishnya mereka 2011. 2011. Dari zaman dulu banget. Gila itu. Ya. Iya. Lama juga. Sebelum ada Rev 3 masih 30 watt ya, Bro ya. 30 watt. Itu kita udah pakai dan nggak tahu itu IO. Dan kayak Boro Tank kita bilang sekarang orang ngomong Boro mod. Ya Boro ini sebenarnya bikinannya billet box. Pertama banget. Pertama, nggak ada yang namanya Boroteng. Boroteng itu patternnya juga dipegang sama billet box. Jadi kasarnya dia membuat mekanisme karena mereka ngerti teknik, ya kan. Jadi mereka bikin salah satu device vape, bentuknya kotak, terus tangkinya yang udah ada, mungkin saat itu belum ada ya, yang tank-tank kayak gitu. Dia bikinlah patternnya untuk bisa menampung sebuah liquid. Iya, karena dulu kan masih pakai RTA kan. Jangan-jangan replacement pertama-tama dia keluar. Iya, pakai OCC. Pakai OCC. Posisinya Nautilus ya kalau nggak salah ya. Iya, pakai OCC awalnya. Jadi zaman RTA udah gitu mereka ngeluarin kayak gitu. Dan 30 watt. 30 watt. Itu coilnya juga masih 1.2. Anjing. Kapan-kapan bawa ya ke sini. Tapi Rev 3 itu gue beli setelah gue tahu billet box. Jadi bukan gue karena gue tahu story dari awalnya. Berarti udah dapatnya baru tahun-tahun ini atau dari dulu? 2020-an. Tapi masih ada berarti. Nyarinya tuh susahnya minta ampun. Iya. Karena apa? Bukan karena keluaran pertama atau bukan karena itu banyak. Udah banyak yang rusak. Jadi nyari yang bener-bener itu masih grace baru, yang atau orang nggak pernah pakai sama sekali, itu yang sulit. Oke, jadi gua punya ide karena ini pembahasannya tuh menarik banget. Rev 3 ya. Rev 3-nya si billet box. Nanti kapan waktu Om Iman akan bawa ke sini, mungkin akan dibikinin konten sama anak-anak biar kalian tahu Rev 3 itu seperti apa di billet box. Konten Biar unboxing lah iya, ya. ya kan. Biar lu bisa tahu nih, gambaran billet box pertama kali di 2011 orang-orang itu bikin seperti itu Rev 3. Itu nenek moyangnya Ayo itu. Itu nenek moyangnya tuh. Iya. Street, udah bener. Jadi dulu masih kayak gitu dengan coil OCC leaking, pakai sehari ganti coil jebol ya kan. Terus waktu itu baterainya masih 18 350. 350. 2 piece. 2 piece pakainya zaman dulu. Ya itu, jadi kalau ngomongin background saya sama Iman mungkin ada cross. Saya pakai duluan tapi saya nggak tahu itu apa. Iman begitu pakai dia mencari historinya, kasarnya kayak gitu. Arahnya kebalik kalau kita. Jangan-jangan lo di dulu itu kaum ikut-ikutan. Orang pakai apa gue ikut deh gitu. Apa enggak? Kaum PDG, Bro. Pada saat PDG lu dagang. Nggak, lu dagang. Pada saat lu dagang, lu harus pakai. mod yang gua pakai udah gua dagangin kasarnya. Gua mencari yang anti mainstream.
Apa nih yang susah dapat zaman itu ya billet box. Gue pengen punya, udah kayak gitu di zaman itu. Nah, masuk dagang-dagang ya IO-nya kalau sekarang diracunin sama mereka, melihat potensinya untuk industri juga bagus, why not gitu. Situ sih kalau ngomongin background. Oke, dan karena nanti bakalan kita bikinin si billet box Rev 3 ini, Rev 3 ini menarik banget. Jadi gue pengen tahu nih, Om Iman. Gue pengen tahu cerita pengalaman unik lu dalam mencari perangkat IO lah, yang paling langka menurut lu. Sebenarnya bukan paling langka ya. Kalau gue bilang sih, di saat gue memang niat nyari barang, itu otomatis Istilahnya istimewa lah. kesulitannya aja kali ya. Kalau kesulitan kalau di dunia high end itu udah pasti cuma ibaratnya sama kayak di hukum ekonomi biasa, demand sama supply lah. Jadi kenapa itu barang bisa mahal? Karena memang supply-nya sangat sedikit. Jadi beda sama mungkin mod-mod yang teman-teman semua di sini punya. Mungkin yang mass product, mereka mungkin bikin di fasilitas yang besar, yang apa. Sedangkan kalau modder-modder yang main high end ini, itu mereka mungkin hari-harinya mungkin mereka ngantor. Iya. Malam, ketika mereka pulang kerja, mereka ke garasi, mereka punya mesin CNC, ya udah mereka bikin. Kebetulan, dan banyak kok modder-modder di luar sana yang belum tentu juga apa dia bikin itu bagus, laku, hype. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Jadi lebih ke Berarti rada beda kasusnya sama kayak mobil ya. Kalau mobil mungkin si brand mengeluarkan mobil ini limited, misalnya kita anggaplah Mustang lah 306 ya kan, segala macam limited. Bukan limited sih sebenarnya, memang dikeluarinnya sedikit terus kejual, lama-lama udah nggak kedengeran, tiba-tiba ada orang yang ngerestorasi. Ya beda ya case-nya ya. Tapi kalau Mustang misalnya, memang dari awal brand itu udah awareness-nya udah tinggi. Iya. Orang udah tahu. Tapi kalau ini bener-bener, let's say orang nggak terkenal sama sekali, tiba-tiba di forum, mungkin di forum Facebook atau forum apa, dia ke post bikinan dia sendiri itu, dan tiba-tiba orang nanya, Di direct langsung sama orang. beli di mana, itu pun dia nggak bisa langsung ngasih, ya udah gue bikinin, siapa yang mau gue bikinin, nggak bisa begitu. Nah, mulai perlahan-lahan dia, ya udah deh, gue coba bikin deh 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iseng dia jual secara ya udah yang mau aja, nggak mau juga nggak apa-apa gitu. lebih ke kayak karya seni nggak sih jatuhnya? Contohnya itu art. Karena banyak juga modder bikin mod Yang nggak, yang orang nggak minat. orang nggak minat juga banyak. Karena gue pribadi aja kayaknya ada mungkin 4-5 kali produce 4-5 biji nggak laku tuh ada juga. Ya jadi buat gue pribadi cakep nih. Tapi pada saat gue posting apa ya nggak ada orang yang minat, ya udah gitu. Nah, di sini tuh Iya. sisi kolektornya itu bermain di masalah mentalnya ini. Ini mod lagi hype. Dia 1 bulan itu paling cuma bisa keluarin 3 biji. Kita masuk di grupnya nih, grup Facebooknya misalnya. Member grup Facebooknya ini ada 10.000 atau 12.000 orang. Wih, banyak juga ya, interestingnya. Itu maksudnya internasional. Internasional. Nah, dia cuma produksi 3 orang, 3, 4, 5 piece per bulan. Yang ngantri 12.000 atau 10.000 orang. Wow. Nah, itu yang bikin sakit gigi dapetinnya. Makanya dia jualan konstan juga. Seleksi lah pasti. Sebenarnya bukan seleksi, dia nggak pernah ngeseleksi. Dia ibaratnya bikin grup randomize. Iya. Daftar siapa yang mau, siapa Nasib. Habis itu Iya. Mungkin gini kali Din. Jadi mungkin gini kali Din. Sistemnya tuh dia posting, terus dia bikin kayak komen yang mau X1, ntar di kayak di semacam di raffle. Zaman dulu dips lah, ibaratnya mau nggak. Terus dia iseng nih, mungkin dicari tahu dulu profilingnya, karena ya gue sedikit cerita tentang apa. Sebenarnya sih nggak dicari tuh, Mas. Oh enggak. Nggak dicari, Prof. Dia cuma ibaratnya dia buka nih, misalnya post thread nih, ibaratnya siapa yang berminat X1 misalnya. Orang siapapun di grup itu bisa X1. Habis itu sesimpel dia copy, habis itu paste taruh di Excel, habis itu copy paste lagi ke grup random.org itu. Nah ini nih yang mesti ntar editor mesti tulis tuh X1 tuh artinya apa, divs artinya apa, ya kan? X1 itu maksudnya menyatakan minat. Iya. X1. Dia post nih barang, ini gue mau bikin ini. Itu nanti bawahnya tuh ribuan orang tuh. X1. Maunya itu maksudnya gue minta 1. Iya. Tapi sedangkan dia cuma bisa bikin 5 piece. Yang mau ribuan. Oh, berarti kalau X tuh dia minta 2. Tapi rata-rata orang tuh ya gila-gila lah ibaratnya. Nah, saya
hampir 3 tahun ini itu cuma 1 kali menang random. Oke, Cuma 1 kali, iya. Nah akhirnya apa yang bisa saya lakukan? Tapi saya pengen banget barang itu. X1, mereka habis itu di random kan, dapat tuh namanya keluar 5 orang, tak 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 tak. Itu percaya 5 orang tuh tidurnya nggak nyenyak gitu. Tiap hari tuh kayak hampir makan obat 3 kali sehari tuh saya PM-in terus tuh. Lu mau jual nggak? Lu mau jual nggak? Lu mau jual nggak? di apa namanya? Ya di teror aja Teror. terus mau jual nggak? Mau jual nggak? Sampai itu istilahnya saya bangun networking. Bangun networkingnya tuh begini. Sampai di dunia luar itu terkenal. Lu dapat barang apapun, lu nggak akan bisa tidur tenang karena si Iman pasti ngejar lu terus. Sampai Ada sampai lu diciriin tuh lu di not. Ciriin sampai akhirnya Sampai saya akhirnya lu bikin borolisius. enggak sampai akhirnya ekosistemnya itu udah begini. Gua nggak perlu lagi kalau ada mod hype itu nggak perlu lagi nge-PM-in mereka. Mereka pasti kalau gua BU mendingan gua jual ke Iman. Oh. Udah tahu lah Mereka ya. udah tahu ibaratnya gua penadahnya nih. Tapi karena memang ini tuh emang rata-rata belum tentu loh yang mereka bilang, mereka kasarnya tulis X1 di post itu belum tentu mereka sebenarnya ada uang tuh. Karena Iya. kalau lu udah kepilih otomatis kan lu harus bayar. Oh, gua ngerti. Saat itu juga, Saat itu juga pas lagi close saat itu juga. Kayak calo nggak sih Iya, jadinya? ngarepin kayak hoki seumur hidup aja nih. Iya. tapi ketika mereka dalam hati pengen gue X1 deh. Tapi kalau dapat gue sebenarnya belum tentu bisa bayar. Gitu loh. Misalnya harganya itu $450 misalnya. Misalnya kalau malam itu si moddernya bilang Transfer sekarang. terus sekarang itu juga belum tentu. Nah, mendingan spot gua itu yang gua menang itu gua jual ke kolektor. Ke Iman Biasanya tuh. mereka minta itu, udah deh lu bayarin gua 3 kali RRP. 3 kali RRP berarti 3 kali 450. Oh, berarti cenglak tuh ya, Lebih ke cenglak. bisnis, jadi dijadiin bisnis lagi di situnya. Di dunia internasional itu udah terkenalnya itu gini. Berharap mereka dapat X1, mereka dapat menang randomize begitu. Ibaratnya bisa dijual posisi menangnya itu ke Orang yang yang mau bayar tinggi. iya kayak calo Iya, jatuhnya begitu. Nah, kalau misalkan nih, kan itu pasti kan posting nih misalkan. Ya, kita posting lah, anggapan satu device ini siapa yang mau gitu kan. Tapi untuk Om Imam sendiri, kira-kira itu setiap yang mereka posting tuh, apa sih yang bikin Om Imam jadi kayak, kayaknya untuk yang ini gua mau gitu. Pure hype aja sih. Ibaratnya kan ketika kita masuk di lingkungan komunitas itu, kita tahu nih arahnya tuh mereka tuh lagi seneng apa nih, device apa yang lagi terkenal. Jadi jatuhnya itu ya itu. Ke situ. Bukan karena mungkin misalkan untuk bulan inilah dia ngeluarin si device yang ini gitu. Tapi Om Imam sendiri melihat dari segi misalkan dari segi desain atau misalkan positioningnya kayak gimana gitu. Kalau saya lihatnya begini, kalau awal-awal saya ibaratnya semua yang hype saya harus punya. Nah, belakangan setelah ibaratnya saya hampir punya 90% dari brand itu saya punya semua. Berapa puluh brand itu saya punya semua. Saya akhirnya membatasi keinginan saya untuk memiliki mod itu berdasarkan model. Model atau ibaratnya begini, kasarnya gini, ada mod hype nih. Tapi belum tentu juga saya suka. Kenapa? Karena saya ngelihat, oh dia ini niru ala-alanya brand yang mungkin setahun yang lalu pernah ngeluarin juga model begini. Nah itu biasanya saya nggak ambil, atau saya nggak minta, atau saya ibaratnya nggak beli mod itu. Kenapa? Karena saya juga karena kan udah terbikin apa istilahnya ya, ekosistemnya buat saya pribadi. Modern-modernnya itu kan ibaratnya juga udah happy sama saya. Iya. Ketika saya Udah berelasi. ketika saya posting mod yang mirip dengan mod yang dia bikin tahun lalu, itu dia pasti ada kekecewaan. Oh. Jadi kita juga harus hargai yang OG-nya lah. Misalnya model begini, nah tahun lalu tuh udah pernah hype, tapi ada yang mencoba mengulang formula itu yang sama. Tetap berbeda, tapi modelnya dibedain dikit. Cuman secara looks itu hampir sama. Itu biasanya saya nggak beli. Karena apa? Kalau saya beli, pasti yang tahun lalu ngeluarin yang udah baik sama saya itu terasa tersinggung. Kayak gitu. Lebih ke kayak kalau misalkan kita beli barang gitu ya, kayak misalkan barang kayak sepatu lah katakan gitu, kita pasti pilihnya yang original karena kita nggak mungkin iya banyak dong, KW karena jelas. menghargai Kalau itu jelas yang lah. ya hal apa Tapi lebih contoh ke arah gambarannya ini sih, ya. lebih ke arah ini sih. Kalau mau di masalah sepatu, contoh misalnya begini. Lu udah di-endorse sama Nike nih. Iya. Ya kan? Lu udah di-endorse sama Nike. Nike udah ngasih semua line up produknya yang bagus-bagus sama lu.
tapi tiba-tiba lu ibaratnya ngeposting lu pakai sepatu Adidas Storybook. Jadi itu lebih ke arah lu gimana sih, bukannya lu harusnya lu ya happy lah sama barang gua aja, kurang lebih begitu sih. Gue kalau misalkan nanya Om Iman tuh ya, kayak rada bingung gitu loh. Gue takut sumpah, karena gini, apa yang dia lakukan itu memang memperbaiki relasi guys. Karena biar bagaimana juga lu jadi kenal banyak modder juga jadi ngiriin lu, segala macam. Relasi di luar mungkin bisa jadi baik, relasi di rumah tangga kan nggak juga kan. Tiba-tiba makin banyak, itu kusut dong. Nah, karena perubahan tren konsumen ini sekarang jadi ke ayo banget, bakalan ada pergesekan antara preferensi yang vapers butuhin nggak sih? Sebenarnya enggak ya, karena kebutuhannya penggunaannya itu sangat berbeda gitu loh menurut gue. Contoh kayak gini lah misalnya. Pada saat lu di satu tempat yang lu nggak bisa ribet, contoh misalnya lu lagi nongkrong di tempat yang ramai orang dan itu nggak open air. Ya, kalau lu pakai Ayo atau lu pakai RDA sih rusuh ya ibaratnya ya. Pasti lu nyari pot. Betul. Pada saat lu lagi nongkrong memang tempatnya contoh misalnya di toko vape atau di mana, ya lu nongkrong pakai Ayo bisa ribet, ada yang diobrolin kasarnya kayak gitu. Pada saat lu memang lagi sendiri pengen pakai RDA, lu lagi ngejar-ngejar rasa atau ngulik-ngulik segala satu, lu pakai RDA. Jadi menurut gue sih bukan pergeseran ya, mungkin gini. Udah selama Covid kemarin, orang tuh rada kurang berkarya. Dalam artian kurang berkarya ya fokusnya yang penting semuanya lagi survival mode. Habis itu gue pengen nikmatin vape yang nggak ribet. Akhirnya mereka pada pakai pot, kasarnya kayak gitu kan. Nah pada saat Indonesianya membaik, baik secara kesehatan maupun secara ekonomi, ya mereka nyari lagi mainan-mainan baru lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau gue bilang bukan berarti dengan adanya Ayo itu yang lain nggak ada. Itu saling komplement satu sama lain. Bahkan mungkin akan jadi satu requirement di mana mungkin satu orang punya satu mod 510 dengan RDA, punya Ayo juga, punya pot juga gitu ibaratnya. Kayaknya itu memang harus diharuskan banget karena dikondisikan ya jadinya ya Om Iman ya. Tapi kalau saya lihatnya sih lebih ke arah ini sih, lebih ke arah customnya ya, bisa di customnya. Jadi kadang-kadang mungkin ini koreksi juga kalau saya salah ya. Memang Ayo ini masuk memang menawarkan cat mindset itu yang bisa kasarnya gini. Banyak yang saya coba ya lihat-lihat orang misalnya pengen beli Ayo, itu pada nanya, ini Ayonya bisa di custom nggak? Oh gitu. Jadi bener-bener Ayo ini kayak media untuk personal preference mereka. Ada berapa panel yang bisa diganti, apa aja yang bisa di custom. Mungkin itu yang kalau saya bilang Ayo ini mungkin sedikit lebih baik dibanding era 510 mods biasa. Kalau 510 mods zaman dulu memang secara body keseluruhannya itu aja yang ibaratnya kita terima ini udah bagus, nggak usah diapa-apain. Tapi kalau di Ayo ini mungkin dan menariknya Ayo yang murah pun, tapi kalau di customnya bagus, menarik, dia mix and match-nya bagus, Jadi cakep. itu bisa jadi cakep. Dan kepuasan sendiri juga ya. Betul. Jadi di sisi itunya yang buat saya itu yang bikin Ayo itu marketnya mulai bergairah. Nah gini nih Om, ini untuk mungkin ini pertanyaan terakhir sih ya. Menurut Om nih, gimana sih harapan Om terhadap perkembangan atau potensi perkembangan di industri vape, terus khususnya untuk Ayo lah ya, inovasi apa sih yang diharapin? Sebenarnya kalau untuk inovasi, untuk Indonesia mungkin awal-awal ini bukan lebih ke arah inovasi sih, karena memang ini dulu deh, ibaratnya coba dulu pakai Ayo, pelajarin dulu ya. Sampai nemu enaknya. Mungkin itu yang bareng-bareng nanti semuanya kalau udah nemuin enaknya, itu yang industrinya bisa juga. Berarti bring back the culture. Iya. Kalau dulu kan kita ngutak-ngutik, lu pakai coil apa? Lu pakai kapas apa? Ya kan? Pas settingan lu sama settingan gue, enakan settingan gue, lu cobain nih punya gue gitu. Nah, Kayak gitu-gitu lah ya, segala macam ya. Iya, jadi memang untuk sekali lagi kita dalam fase yang kebersamaannya dapat nih di Ayo ini. Dari segala lini user itu dapat. Nah, ini yang harusnya dipertahankan lah, baik sama usernya maupun pelaku industrinya. Jadi ini bisa beli bareng.
gitu loh. Kurang lebih begitu sih. Kayak di sisi lain sih, maksudnya gue sendiri pun ngerasain kayak ada sedikit kangen lah ya, kayak kata-kata lebih kayak ngapain sih pakai apa kayak RDA atau mungkin sekarang kayak pakai Boro itu kayak harus nge-wicking kayak gitu. Ini seninya bro gitu. Nah itu yang gue kangenin tuh ngomong kayak gitu loh, kayak ini seninya. Berarti tuh yang di gue sini. tangkep tuh yang pertama dari tadi yang kita omongin itu adalah personal vaporizer. Karena Ayo ini punya cakupan yang sangat-sangat luas meskipun brandnya sama, bentuknya sama, tapi modifiednya beda. Ya kan jelas berbeda. Terus yang kedua adalah kita sebagai user vape, terutama teman-teman semua, kayaknya sangat diwajibkan untuk mempunyai 3 device. Yang pertama itu pod, karena untuk mengkondisikan kalian juga posisinya ada di mana. Nggak mungkin lagi ngobrol sama orang tua atau nggak lagi kumpul sama keluarga rame-rame, lu ngebul, ya kan? Ngebul banyak banget. Iya kan, jangan. Tipis-tipis aja. Jangan, kita juga tetap harus ada vape attitude-nya, gitu. Jadi lu harus bisa menggunakan pod. Yang kedua, ya lu harus menggunakan Ayo. Kenapa? Untuk mendapatkan sisi personal vaporizer, lu harus bisa menjadikan vape lu ini ya lu gitu. Yang ketiga mungkin apa tuh tadi yang ketiga? Mod ya? Mod 510. Mod 510. Jadi ya itu bisa jadi untuk coiling Ayo juga. Kok lu kayak susah describe gitu ya kalau mod? Jadi kayak adaptor ya. Iya kan, jadi kayak adapter. Terus tapi bisa juga ya untuk kayak ya kalian bisa kumpul-kumpul juga baru ketemu sama anak vape, bisa kebul-kebulan gitu. Tapi sebenarnya Ayo sama Boxmod juga sama-sama kebul ya. Iya kan? Hampir ya 11 Beda settingan. Kalau settingannya bisa di MTL-in, itu mungkin asapnya uapnya nggak terlalu banyak. Bener kan? Iya. Sebenarnya sih ya size-nya juga sih, secara size. Mod-mod Ayo itu rata-rata memang Kecil. kecil. Jadi ibaratnya kalau misalnya nih kalian settingan hari-hari misalnya bekerja pakai kemeja rapi, pakai apa, kalau model-model Ayo itu kalian taruh di saku depan, di kemeja depan, itu nggak akan terlalu mumbul gede banget gitu loh. Jadi memang Ya ribet. tuh. Nah itu syaratnya Iman. Apa? Syarat barang dia koleksi kalau masuk saku nggak boleh nimbul. Iya. Itu dia syaratnya, salah satu syaratnya dia. Setiap kita discuss segala macam, itu yang paling utama dia omongin. Ini tuh bro, kalau masuk saku nggak timbul. Itu dia. Oh kalau gitu nanti gue bakalan ngedevelop salah satu Ayo yang bentuknya kayak kartu flash. Tipis banget. Tipis banget kan? Misalnya pakai celana bahan, kita taruh di saku. Masih Mod- enak Mod lah ya. 510 pakai itu Oh kan iya. mumbul. Iya. Wih, gede juga punya lu. Bukan bro, mod. Gitu. Iya kan? Kesalahan, sorry, kesalahan ya kan? Gue gak ikutan. Last question dari gue buat Aga. Nah, lu gak sebagai pengusaha di industri vape nih gak? Ada strategi khusus gak yang lu bakalan jalanin buat perkembangan Ayo? Atau apa yang dianggap sebagai faktor utama deh yang masarin Ayo ini sampai sukses? Ada gak? Ya kalau kita ngomongin Ayo ya sebenarnya kan nggak cuman dari Ayonya. Kalau kita ngomong the whole industry nih. Ya, The whole industry ini kan ibaratnya perlu dibina, perlu dirangkul. Karena kayak tadi lu bilang bring back the culture-nya industri ini kan munculnya itu dari komunitas, Jo. Yang selama ini mungkin selama Covid orang jadi dari apapun convert jadi vapers itu kan nggak tahu sejarahnya kasarnya. Kenapa ini bisa jadi satu industri gitu loh. Sebenarnya fokus balikin ke situnya aja dulu. Nah, dengan adanya Ayo ini adalah salah satu platform yang memudahkan lah kasarnya. Karena apa? Karena topik pembahasan kita di Ayo ini nggak habis-habis. Wrapping baterai aja jadi pembahasan. Lu dapat wrap dari mana? Iya, bener nggak? Buat Iya, segmen selanjutnya ya guys, kita bahas wrapping. Iya, wrapping baterai lu dapat dari mana? Drip tip lu enak nggak itu? Bedanya drip tip yang corongnya gini sama yang corongnya kecil apa? Ibaratnya ini tuh jadi satu topik yang akan mengembalikan culture-nya. Jadi kalau kita ngomongin secara bisnis, pendekatannya kemana? Ya pendekatannya satu, kita harus support semua lini Ayo tanpa terkecuali. Mau itu produk luar, produk lokal, diutamakan produk lokal. Yang kedua, aksesoris maker. Itu juga yang perlu di-note penting karena apa? Ayo ini akan jadi barang yang biasa aja kalau aksesorisnya bisa aja, Jo. Iya, benar. Dari Sama tadi kan aja jadinya kayak lain. dari tadi kan kita bahas personalized vaporizer dengan stylenya masing-masing. Ya ini poin yang paling krusial. Pada saat kita masukin Ayo banyak-banyak tapi aksesoris yang nggak ada atau infrastruktur untuk lu vaping pakai Ayo, contoh borotengnya nggak ada yang jual, RBA-nya nggak ada yang jual, drip tip-nya nggak ada yang jual, ya itu yang akan jadi masalah. Nah, bagaimana caranya membalancekan itu semua supaya everybody happy? Dalam artian apa? Dari segi produsen device ataupun aksesoris makernya happy, pendistribusian sampai ke toko retailnya happy, usernya juga happy. Nah,
equilibriumnya di situ aja sebenarnya. Kita mesti cari balance tengahnya, gimana caranya barang itu mudah didapatkan, harganya affordable, habis itu komunitasnya, wadahnya untuk anak-anak balik ngumpulnya harus ada. Intinya itu sebenarnya. Paling gue cuma pengen nambahin yang keuntungan untuk si usernya ini adalah yang pertama yang mesti ditekankan adalah after sales-nya juga ya. Pasti karena Itu yang paling harus ya, ditekankan. karena yang paling mengerikan kita ngomong consumer goods rata-rata yang tidak berhasil consumer goods itu pada saat after sales service-nya tidak ada. Betul. Karena sedih banget bro, lu spend uang berapapun itu, nominalnya besar atau kecil itu kan relatif. Tapi pada saat lu spend uang untuk sesuatu, lu menyenangi sesuatu, dan pada akhirnya barang lu rusak, udah tuh, sampai di situ aja gitu. You should buy a new one, itu sih nggak banget deh, big no deh ibaratnya. Jadi semua lininya, termasuk infrastruktur, service, dan lain-lainnya, after sales mesti ada. Sama goalsnya kalau di Liquid, menumbuhkan kembali hype tentang freebase. Oh, Iya. iya, benar. Nggak terlalu orang, teman-teman datang ke vape store hanya nyari salt semua. Ya, karena balik lagi, rasa pun beda ya. Pot sama ini beda, makanya balik lagi functionnya. Itu aja sih kalau ngomongin industri ya. Oke, berarti jadi gini, intinya di Ayo Talk ini kita mempunyai statement atau mempunyai pembahasan yang sangat luas, tapi gue pribadi mau nambahin bahwa Ayo ini nggak ada yang salah. Apapun yang Ayo yang kalian pakai sebenarnya menurut gue fine-fine aja, karena itu memang udah pilihan kalian. Nah, mungkin dari teman-teman yang udah hadir di sini, Om Aga, Om Iman, dan Dini nanti boleh kasih ke teman-teman juga satu kata untuk user vape Ayo. Kata atau kalimat? Oh, kalimat. Satu kalimat untuk user vape Ayo. Satu kata gue oke doang. Oke, gitu ya. Agak dulu. Satu kalimat untuk user vape Ayo. Jangan malu, jangan mengkotak-kotakan. Kita semua dari akar yang sama, ya kita enjoy aja bareng-bareng. Wih, gokil. Padahal itu pertanyaan yang gue buat tiba-tiba. Tapi emang agak orangnya gecep banget. Nah, yang ini yang bingung nih. Ayo, Om Iman. Gece. Satu kata buat... Satu kalimat. Oh ya, satu kalimat untuk Ayo, user. Gue pengennya ini mungkin untuk Ayo user ya teruskan. Tapi kalau buat gue sih lebih ke arah produsennya sih. Mudah-mudahan industri ini geraknya itu bareng. Jadi produsen itu juga harus memiliki knowledge yang bagus juga untuk Ayo. Daun banget, bro. Jadi biar kita tidak nanti terlalu didominasi ibaratnya barang-barang kita sama produknya China. Iya. Kita terlalu mempercayakan otak-otak di China sana untuk ibaratnya ngasih katalog-katalog ke kita dan kita ya udah kita terima aja. Nah, jangan sampai kesalahan seperti mungkin mod-mod zaman dulu 510 itu terulang lagi. Untuk yang kedepannya ini, Ayo ini memang benar-benar produk-produk yang ada di etalase di vape store itu benar-benar hasil pemikiran dan pengetahuan yang memadai gitu loh untuk dikeluarin. Itu bukan satu kalimat yang diberikan sama Om Iman, itu satu jabaran. Satu paragraf itu yang dikasih sama Om Iman. Dini, kasih satu kalimat untuk user Ayo dan sekalian kita closing. Untuk Dari Ayo Bang Talk Jojo episode nanti ada pertama. kalimat juga nggak? Oh, udah kan dari gue pertama. Udah duluan ya, Iya. berarti gua- Ayo. Kalau dari gue gini aja sih, karena kebanyakan ya, kalau gue kan langsung berhubungan sama end user ya banyaknya. Nggak ada yang ribet, lu nya aja yang males. Jangan males, lu bisa dapetin seninya di sini bro. Tetap Jadi, belajar, ayo, ya. tetap Tetap pelajarin ya. jangan males pokoknya, oke? Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton di Ayo Talk episode pertama ini. Gua Joe, gua pamit undur diri dan terima kasih untuk tamu undangan yang terhormat Bapak Aga Steven yang Thank sudah you, meluangkan waktu. sama-sama. Sibuk Dan banget Bapak dia, Iman. waktunya 25 jam untuk meeting biasa satu hari. 24/7 ya. Om Iman juga makasih udah ngeluangin waktu. Udah mampir-mampir. Gitu. Ya udah, gua Joe dan gua pamit undur diri. Dan saya Dini, pamit undur diri juga. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari kita. See you at the next episode. Sampai ketemu episode 2.